Presentasi testing Mobo Asus E203 dengan prosesor Intel Celeron N3350, RAM internal 2 GB. Untuk pengemasan tanggal 14 Mei 2025. Oke, mainboard sendiri masih tersedia unit dengan perangkat terinstall. Kita ada SSD, baterai, board I/O, tombol power, Mobo sendiri, RAM, touchpad, keyboard, fleksibel LCD, dan kamera. Untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power. Mobo nyala. Mobo booting. Oke, Mobo running SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri, kita segel di area sini. Oke, Mobo masih clean, belum ada tanda atau bercak di service. Oke, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Oke, untuk pertama kita cek navigasinya dulu untuk fungsional touchpad berfungsi. Kemudian kita testing kedua untuk tes charging, kita cek persentase baterai. Baterai di 73%. Kita colokkan cas untuk DC-nya. Indikator cas nyala warna merah, notifikasi cas masuk. Oke, kita tutup dulu. Kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDR. Oke. Untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model E203NAH dengan prosesor Intel Celeron CPU N3350 dengan memori terinstall 2 GB dengan display adaptor Intel HD Graphics 500, sound input speaker dual High Definition Audio SST, dan part input ada mouse, keyboard, HD2C device, dan Asus wireless radio control. Untuk spesifikasi cukup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust untuk display adaptornya. Tes display adaptor oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional speaker. Untuk sound, kita tes menggunakan audio dari video. Kita adjust untuk volumenya. Untuk speaker bunyi, kita adjust volume. Tes audio oke, tes speaker oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card. Untuk WiFi cardnya bisa nangkap jaringan atau tidak, kita tes di konektivitas. Jaringan terdeteksi, kita coba untuk konekkan, sekalian tes keyboard. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita enter. Tes keyboard oke. Tes WiFi card oke, WiFi konektivitas terkoneksi. Kita tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes keyboard oke, tes WiFi card oke. Tes browsing oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. LCD sudah nyala, tinggal fungsional webcam. Kita pilih start, pilih kamera, berlaku untuk Windows 8 dan 10 sampai 11. Oke, kita tunggu indikator kamera nyala. Bagian atas ya, indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional fleksibel LCD oke, kamera dan LCD oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional port USB. Untuk fungsional port USB kita buka lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke, untuk tes fungsional port USB kita menggunakan flash disk. Oke, kita tes untuk port USB 1. Port USB utama di mainboard, flash disk terpasang. Flash disk terbaca. Kita eject. Tes port USB oke, kemudian tes port Type-C. Untuk port Type-C kita menggunakan bantuan OTG. Kita pasangkan di port Type-C-nya. Port Type-C terpasang. Kita pasukkan flash disknya. Tes port Type-C oke, USB terbaca.
Tes fungsional port Type-C dan USB oke, kita eject. Kemudian port USB secondary sebelah kanan. Port USB secondary sebelah kanan juga oke, USB terbaca. Tes port USB oke, tes port Type-C oke, kita eject. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai naik di 75%, 25 menit untuk full charge. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Main God masih nyala menggunakan power dari baterai di 76%. Tes charging oke, kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Mobile Asus E203NH dengan prosesor Intel Celeron N3350 dengan memori internal 2GB tertes oke. Mobo siap kirim.